Halo teman-teman, di video ini kita akan berkenalan dengan kawan kita eksponensial. Apa sih eksponensial itu? Yuk kita lihat ilustrasinya. Tahukah kamu, ada bakteri yang berkembang biak dengan membelah diri loh. Misalnya, bakteri yang awalnya hanya ada satu, setelah 1 jam, dia membelah diri menjadi 2 kali lipatnya. Dan 1 jam berikutnya, bakteri-bakteri tersebut akan membelah diri lagi, sehingga bakteri yang sebelumnya ada 2 menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 4. Nah, ada berapa banyak bakteri sih setelah 9 jam? Banyaknya bakteri setelah 9 jam adalah 2 dikali 2 dikali 2 hingga 9 kali. Perkalian bilangan yang sama berulang kali biasa dinyatakan dalam notasi perpangkatan atau nama kerennya adalah eksponensial. Seperti yang tadi sudah kita bahas, perpangkatan adalah perkalian bilangan yang sama berulang-ulang. Contohnya, perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3. Perkalian bilangan 2 sebanyak 4 kali kita tuliskan sebagai 2 pangkat 4. Perkalian bilangan 2 sebanyak n kali kita tuliskan sebagai 2 pangkat n. Secara umum, a pangkat n artinya a dikali dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Nah, bilangan yang akan dipangkatkan punya nama keren loh, yaitu basis. Pada contoh kita ini, a adalah basisnya. Sedangkan banyak pengulangan yang dilakukan disebut sebagai pangkat. Pada contoh ini, n adalah pangkatnya. Nah, sekarang yuk kita coba beberapa contoh lainnya. 2 pangkat 1 artinya perkalian 2 sebanyak 1 kali, sehingga hasilnya akan tetap 2. 3 pangkat 2 artinya perkalian 3 sebanyak 2 kali, sehingga hasilnya jadi 9. Kemudian 4 pangkat 3 artinya perkalian 4 sebanyak 3 kali, yaitu 64. Tapi bagaimana kalau pangkatnya negatif atau 0? Nah, sebelum kita paham pasti makna pangkat negatif atau pangkat 0, yuk kita mengenal beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Sifat pertama adalah jika ada perkalian bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama. Sebagai contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Untuk mengetahuinya, mari kita bongkar 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 artinya bilangan 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2 yang artinya 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Sehingga kita bisa menuliskan sebagai 2 pangkat 5. Wah, dari sini kita bisa melihat 2 pangkat 5 kan sebenarnya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Kalau begitu, untuk a pangkat m dikali a pangkat n akan bisa dituliskan sebagai a pangkat m ditambah n. Inilah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Mirip dengan sifat yang pertama tadi ya, tapi sekarang kita akan melihat bagaimana kalau pembagian. Yuk kita mulai dengan contoh. Misalkan kita akan mengerjakan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 5 kan bisa kita tulis sebagai perkalian 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Wah, kita bisa mencoret bilangan-bilangan yang sama ya. Jadi 3 buah pada penyebut dan 3 buah pada pembilang.
sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 pangkat 2. Dan ini sama dengan 2 pangkat 5 dikurangin 3. Sehingga kita bisa tuliskan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sebagai A pangkat M dikurang N. Bagaimana dengan A pangkat 0? Seperti yang kita pertanyakan di awal tadi. Yuk, kita lihat dari contoh 2 pangkat 0. Untuk dapat menyelesaikannya, mari kita mengingat sifat yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan 2 pangkat 0 sebagai 2 pangkat 1 dikurang 1? Di mana dengan sifat yang tadi kita sudah pelajari, 2 pangkat 1 kurang 1, kan bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Pembagian 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 1 adalah 1. Ide yang sama kita terapkan untuk berapapun basisnya. Sehingga kita akan memperoleh A pangkat 0 adalah 1. Tidak peduli berapapun nilai A, kecuali ketika A-nya sama dengan 0. Sekarang, kita akan membahas jika pangkatnya negatif. Yuk kita lihat sebuah contoh. Misalkan kita ingin mencari nilai 2 pangkat minus 3. Untuk membantu kita mengerjakan ini, mari kita ingat 2 sifat yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, 2 pangkat minus 3 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 0 dikurang 3. Lalu, kita gunakan sifat selisih pangkat. 2 pangkat 0 dikurang 3 dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 3. Lalu, 2 pangkat 0 itu kan bernilai 1. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1/2 pangkat 3. Nah, dengan ide ini, kita dapat mengubah A pangkat minus N menjadi 1 dibagi A pangkat N. Yeay, kita sudah sampai di sifat yang kelima. Sekarang kita akan melihat pangkat dari bilangan berpangkat. Seperti biasa, kita akan mulai dari sebuah contoh. Misalkan, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Perpangkatan 3 di luar kurung artinya perkalian 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Ingatkah kamu? Perkalian 2 bilangan berpangkat yang memiliki basis sama akan menjadi penjumlahan pangkat. Sehingga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 akan menjadi 2 pangkat 2 plus 2 plus 2. Karena penjumlahannya ada sebanyak 3 kali, maka kita bisa tuliskan sebagai 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Dengan ide yang sama, A pangkat M dipangkatkan dengan N akan menjadi A pangkat M dikali N. Nah, sifat yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah perkalian 2 bilangan yang memiliki pangkat yang sama. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar dengan sifat yang pertama. Pada sifat yang pertama kita bahas, yang sama adalah basisnya. Sementara di sini, yang sama adalah pangkatnya. Yuk kita mulai dengan contoh. Mari kita bongkar dulu 2 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Masing-masing angka 2 dapat dikalikan dengan 5. Ingat, perkalian boleh bertukar urutan, yang kita sebut sebagai sifat komutatif perkalian. Sehingga kita bisa kalikan angka 2 dengan angka 5. Dan dari sini, kita bisa dapatkan
2 kali 5 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Sehingga kita dapat tuliskan dia sebagai 2 kali 5 pangkat 3. Nah, dengan ide ini, kita bisa menuliskan A pangkat N dikali B pangkat N menjadi A dikali B pangkat N. Nah, sifat ini juga berlaku untuk pembagian loh. Jadi, kalau kamu punya A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, boleh kamu tuliskan sebagai A per B pangkat N. Yeay, kita sudah membahas 6 sifat dari perpangkatan. Agar teman-teman semakin mengerti mengenai perpangkatan dan sifat-sifatnya, yuk cobain latihan-latihan ini. Pembahasannya akan ada di video selanjutnya ya. Tentu saja, sebelum melihat pembahasannya, teman-teman perlu mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. Practice makes progress. Semangat! Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, agar kamu juga bisa membantu teman-teman kamu yang lainnya. Bye-bye!